Jemaat GSJA Graha Raya yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita masih ada di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengajak seluruh keluarga kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah online. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau Tuhan membentuk kita, Tuhan membentuk bejana menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama-Nya. Karena Dialah kekuatan bagi kehidupan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku
pengukuhan iman kami ya Tuhan. Kami mau dibentuk ya Tuhan menjadi bejana-Mu yang indah. Walaupun tantangan dan masalah boleh kami hadapi Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia pemilik dunia ini. Dia pemilik kehidupan kita. Haleluya, berkuasa di bumi, di surga. Kita bertepuk tangan, kita memuji namanya. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga. Betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Berkuasa, berkuasa di bumi, di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Allah yang berkuasa atas hidup kami. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Haleluya. Dialah pribadi yang mengenal isi hati kita. Dia pribadi yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
namamu. Kau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali di dalam damai dan sukacita Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah raya kita walaupun kita lakukan secara online, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus atas kami, sehingga apa yang kami dengarkan lewat kebenaran firman-Mu memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini dengan tema Hidupku Penyembahanku. Hidupku Penyembahanku dengan nats Alkitab yang saya ambil dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jikalau kita mendengarkan kata penyembahan, kerap kali pikiran kita akan tertuju kepada liturgi, pujian, penyembahan yang biasa kita lakukan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian dan penyembahan
yang selalu kita lakukan dalam ibadah di gereja, saya meyakini bahwa itu merupakan ekspresi iman kita, pengakuan dan bentuk pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini bagi kita, lebih daripada pujian penyembahan yang kita lakukan dalam setiap ibadah kita. Perlu kita mengerti arti penyembahan. Penyembahan yang saya bisa sampaikan pengertiannya dalam kalimat yang sederhana adalah seluruh proses hidup. Penyembahan adalah seluruh proses hidup, sikap hidup, penundukan, dan penaklukan diri dengan memandang penuh keagungan kepada yang disembah. Nah, dari pengertian penyembahan di atas, jelaslah bahwa penyembahan itu tidak hanya dilakukan di dalam satu tempat, di waktu yang tertentu dan terbatas. Tetapi di sepanjang waktu kita, penyembahan itu kita lakukan karena penyembahan itu adalah seluruh proses hidup. Kalau Tuhan memberikan kita dalam satu hari waktu 24 jam, maka sepanjang 24 jam itu kita tetap menyembah Tuhan. Tidak hanya sekedar ataupun dibatasi dalam satu hari, kemudian di dalam satu tempat, ataupun dengan dibatasi oleh waktu. Lebih daripada itu, seluruh hidup kita sepanjang hari sungguh-sungguh sebagai penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar kita untuk selalu menyembah Tuhan? Kalau seseorang menyembah ataupun memberikan penghormatan kepada seseorang yang dia hormati atau yang disembah, tentunya punya dasar. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita menyembah Tuhan. Apa dasarnya? Pada pagi hari ini saya menyampaikan ada 3 hal yang menjadi dasar ataupun landasan kita. Mengapa kita selalu menyembah? Kenapa kita selalu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan seluruh aktivitas kita sebagai sebuah penyembahan kepada Tuhan? Yang pertama adalah perlunya kita menyadari bahwa saya dan saudara adalah ciptaan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga silakan membuka Alkitabnya. Yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Allah berkata demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari ayat di atas begitu jelas bahwa kita adalah ciptaan dan ada yang menciptakan kita. Bahwa kita adalah ciptaan yang benar-benar terencana dengan begitu baik dan indah oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita sebagai ciptaan, keadaan kita, keberadaan kita di dunia ini saat ini adalah karena rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan apa itu? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan asal ada. Bukan produk gagal dan bukan pula tanpa tujuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ciptaan di mana di dalam diri kita ada gambar dan rupa Sang Pencipta itu. Di dalam diri kita ada kemuliaan yang diberikan oleh Sang Pencipta itu. Sebabnya
Mari muliakanlah Allah dengan tubuh kita dan mengakui Dia dalam segala langkah kita. Yang kedua, mengapa kita menyembah Allah? Apa yang menjadi dasarnya? Dasar yang kedua adalah bahwa manusia itu butuh penebus. Penebusan satu-satunya jalan. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Yang ada di rumah juga silakan buka Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, yang adalah di dalamnya ada gambar dan rupa Allah. Manusia itu penuh dengan kemuliaan karena tidak ada dosa. Mereka ditempatkan di tempat yang begitu indah dan segalanya begitu baik adanya. Tetapi apa yang terjadi? Meragukan firman Allah dan lebih mempercayai perkataan yang bukan dari Tuhan telah merusak hubungan yang begitu indah. Pencipta yang maha kuasa tentunya tidak tinggal dalam manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dosa telah menciptakan suatu ruang yang kosong, bagaikan jurang yang menganga lebar, di mana dalam jurang itu menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Tidak ada dapat apapun ataupun upaya manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia untuk bisa menjembatani jurang yang begitu dalam. Manusia butuh penebusan. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri karena berada dalam keberdosaan. Melakukan hukum Taurat dan penumpahan darah domba untuk pengampunan dosa setiap kali berdosa, bagaikan liturgi yang terus terjadi dan menjadi sia-sia karena manusia selalu jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Firman Allah berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Sekalipun dia sama seperti manusia. Dan hanya Yesus yang memenuhi syarat untuk bisa menebus manusia. Untuk bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Yang ketiga, di samping manusia sebagai ciptaan dan manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Yang ketiga yang menjadi dasar kenapa kita harus menyembah Allah. Yang ketiga adalah keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan yang kita terima murni adalah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak ada upaya manusia ataupun tidak ada kontribusi usaha manusia untuk menyelamatkan dia yang dipandang Allah layak sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Segala perbuatan baik, segala amal yang dikerjakan, ataupun melakukan hukum Taurat dengan begitu sempurna, nyatanya tidak bisa mempengaruhi keselamatan. Semua dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, tetapi kita terima. Itulah kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga hal di ataslah yang menjadi dasar penting bagi kita
untuk menaklukkan diri kita. Sadar bahwa saya adalah ciptaan, sadar bahwa saya tidak bisa menebus diri saya sendiri, sadar bahwa saya diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Itu sebabnya kita perlu menundukkan diri, menghambakan diri, memberi diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah penyembahan kita. Sebagai ciptaan yang dimuliakan dan ditebus oleh Sang Pencipta itu sendiri, dan memberikan karunia yang tidak semestinya kita terima, seharusnya membuka mata kita betapa agung, betapa mulia, betapa hebat kasih Tuhan kita. Dunia tidak akan pernah memberikan kasih yang sedemikian bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sudah mengetahui ada 3 menjadi dasar kenapa kita menyembah Allah. Yang ketiga adalah hidup yang menyembah. Kita sampai kepada poin hidup yang menyembah. Kembali kita baca di ayat yang ke-12 di Roma tadi. Yang dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 9 sampai pasal 11, kalau kita baca baik-baik, Paulus dengan begitu panjang lebar memberikan pengajaran yang begitu kuat dan sangat mendasar sekali. Bagaimana bangsa Israel secara jasmani telah menolak kasih karunia itu. Dan itu menjadi pintu bagi kita untuk menerima kasih karunia itu. Dan bersyukurlah, sekalipun kita bukan Israel secara jasmani, tetapi kita telah menjadi orang Israel secara rohani. Kita menjadi anak Abraham yang menerima janji dan berkat Abraham. Berdasarkan kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal yang ke-9 sampai 11, itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma. Dan saat ini diperdengarkan kepada seluruh jemaat GSJ Graha Raya untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai tubuh yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi tubuh yang kudus dan kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tubuh yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Kita persembahkan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Gambar diri yang rusak sudah dipulihkan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Bagaimanakah hidup yang menyembah itu? Ini menjadi satu pertanyaan. Inilah hidup baru Paulus. Kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita masing-masing di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dituliskan di sana, namun aku hidup. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 ini, Paulus memproklamirkan dirinya sebagai manusia biasa, tetapi di dalamnya adalah Tuhan yang bertahta. Nah, kita bandingkan ayat yang di Galatia tadi, firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, kita bandingkan dengan ayat dengan tulisan Paulus di Roma pasal 12 ayat 1. Kalau di dalam Galatia pasal 2, bagaimana Paulus memproklamirkan dirinya, di dalam dirinya ada Kristus. Nah, kita bandingkan di dalam Roma pasal 12 ini adalah respon daripada hidupnya yang sudah ada di dalam Kristus. Memproklamirkan Kristus yang sekarang hidupnya, dan itu dinasehatkan di dalam Roma pasal 12
mengajarkan bagaimana kita, hidup kita yang menyembah Tuhan, yang mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Bagaimanakah itu? Ada 3 hal dari Roma pasal 12 itu dan juga dari Galatia pasal 2 ayat 20 yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimanakah hidup yang menyembah itu? Yang pertama adalah jangan rusak dengan hidup yang sembarangan. Kalau gambar kita, gambar diri kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau gambar diri kita telah dipulihkan dan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, dikatakan janganlah rusak lagi dengan hidup sembarangan, dengan menggunakan dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk diperhambakan kembali kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah sikap hidup yang menyembah Allah yang kita lakukan sepanjang hari. Untuk tidak kita mengotori tubuh kita di mana Tuhan bertata hidup di dalam kita. Dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita yang sudah ditebus itu kembali untuk diperhamba, untuk dijadikan sebagai senjata kelaliman. Tapi marilah kita menyerahkan dan menggunakan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Sepanjang hari kita lakukan sebagai bentuk penyembahan kita. Yang kedua, pikiran dan tujuan hidup kita yang dahulu berbicara tentang saya dan saya, itu adalah manusia kelam yang sudah dan harus kita lupakan. Paulus dengan segala kebanggaannya, dengan segala kemampuannya dan kuasanya. Tetapi ketika dia mengenal Yesus Kristus lewat pertemuannya secara pribadi, semua kebanggaan secara jasmani, Paulus katakan bahwa dia telah menganggap itu sebagai sampah oleh karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Tetapi saya percaya sebagai orang yang menyembah Tuhan di sepanjang waktu, bahwa yang kita banggakan adalah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Yang ketiga, bagaimana hidup yang menyembah itu? Hidup yang memproklamirkan Kristus dalam hidup kita sepanjang hari. Kalau selama ini sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ataupun mungkin setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita percaya kepada Yesus, di mana terus proses terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya lewat karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, perlahan-lahan bahwa kita yang dahulu orang yang selalu berpusat pada diri, egosentris sekarang beralih kepada kristosentris. Yang selalu melihat pada diri sekarang berubah kepada Kristus. Kalau dulunya semua berbicara saya, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita lewat perkataan Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, mengingatkan kita kembali bahwa seluruh proses hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kiranya memproklamirkan bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Pengenalan Paulus tentang Kristus telah mengubah seluruh hidupnya. Pandangan, cara dan tujuan hidup Paulus telah berubah. Walaupun masih hidup di masa, di tubuh dan dunia yang sama, tetapi Kristus telah menguasai, telah menundukkan kemanusiaan Paulus. Kiranya juga ini menjadi poin penting bagi kita semua jemaat Tuhan,
bahwa kita, di mana Kristus hidup di dalam kita, kita tidak hanya selalu ataupun dikuasai oleh keegoisan kita, tetapi benar-benar bagaimana Yesus hidup di dalam kita, itu yang kita proklamirkan keluar, dan orang lain melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu, saat ini kembali, pada pagi hari ini kembali diperdengarkan, diingatkan kepada kita. Mari sikapi dengan benar. Jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan merendahkan kasih karunia-Nya dengan hidup sembarangan. Sebaliknya marilah kita meresponinya dengan sikap hormat, dengan hidup kudus di sepanjang waktu. Hidup yang sedemikianlah ibadah yang sejati, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana seluruh hidup kita di sepanjang waktu kita, hidup kita menunjukkan bentuk pengagungan, pengakuan dan mau menundukkan diri kepada Kristus yang berkuasa atas hidup kita, kepada Kristus, dan kita membuat sebuah pengagungan kepada Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Menyembah Tuhan tidak sebatas hari Minggu dan menjadi kudus dengan hitungan waktu, tetapi menyembahlah dengan menjaga kekudusan di hidup kita dimanapun dan kapanpun. Penyembahan bukan sebatas kita ibadah di gereja, bukan pula terbatas pada kata pujian mazmur yang melantun indah. Penyembahan sejati adalah seluruh hidup kita, kita yang mau tunduk, mengakui dan menghormatinya dalam perilaku sebagai ibadah. Selamat menyembah kapan dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita pada saat ini, di rumah kita masing-masing. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukurlah buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada usaha kita yang dianggap layak kita diselamatkan. Tetapi Tuhan berkenan mengasihi kita. Dia menebus kita dari hidup kita yang sia-sia. Dia memilih tetap mengasihi kita. Jangan pernah anggap remeh atau merendahkan kasih karunia itu dengan hidup sembarangan. Tetapi mari meresponinya dengan hidup setiap hari, belajar untuk hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan yang agung dalam hidup kami. Kami diciptakan untuk tujuan yang agung dan mulia. Kami ditebus oleh karena kasih dan kami menerima kasih karunia Tuhan. Selayaknya lah kami mengabdikan seluruh hidup kami kepadamu. Kami mempersembahkan hidup kami tidak hanya di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu, tetapi kami mempersembahkan seluruh hidup kami di sepanjang waktu yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami adalah persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan, di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Ada banyak hal yang menggoda kami, yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan tinggal di dalam Tuhan, dengan tetap berada di dalam Engkau Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan.
Memberkatilah Engkau buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tak satu pun mereka yang terlewatkan, semuanya mengalami, merasakan berkat Tuhan. Dan mereka bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Untuk jemaat-jemaat Tuhan, Puri dan Geraha. Kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Mei ini. Dan waktu begitu cepat berlalu. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Dan kita juga bersyukur kita bisa mengikuti ibadah sekalipun melalui online di rumah bersama dengan keluarga. Saya bangga dan kagum kepada jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha yang dengan setia mau mengikuti ibadah online, dan saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh turunkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Pagi ini saya mau bercerita sedikit tentang bejana. Bejana pilihan. Satu hari seorang tuan pergi berjalan dan ingin mencari sebuah bejana. Ada beberapa bejana terlihat dan masing-masing bejana itu mulai mempromosikan dirinya sebagai bejana-bejana yang indah, yang berharga, yang akan menjadi kebanggaan tuannya. Ada bejana emas di sana, ada bejana perak, ada bejana tembaga, ada bejana kristal, ada bejana kayu. Dan bejana-bejana ini saling membanggakan, memperlihatkan akan keindahan dan sesuatu yang begitu luar biasa dari dirinya. Namun sayang, tuan itu tidak tertarik kepada bejana-bejana itu. Dan dia melewatinya semua bejana-bejana itu. Sampai satu saat matanya tertuju pada sebuah bejana yang dibuat dari tanah liat dan tidak berbentuk lagi, hampir hancur dan sangat-sangat memprihatinkan. Lalu tuan itu mendekati bejana itu. Dia mengambil, dia memandangnya, dan dia mempunyai kerinduan untuk memperbaiki bejana tanah liat itu. Dengan satu semangat tekad, dia sanggup untuk menjadikan bejana yang hampir hancur untuk dikembalikan menjadi bejana yang utuh, menjadi bejana yang bisa berguna kembali. Lalu dibawalah bejana tanah liat itu, dan di tangan dari tuannya itu bejana itu dibentuk, diproses lagi, sehingga satu saat bejana itu menjadi bejana yang indah, tidak kalah dengan bejana-bejana lain seperti emas, seperti perak, tembaga, kristal, dan bejana ini indah. Saya tertarik dengan ilustrasi bejana ini. Karena sesungguhnya saya dan saudara adalah seperti bejana-bejana yang retak, tidak memiliki harapan, nyaris hancur, tidak punya masa depan. Tapi ketika Tuhan mengambil, Tuhan membawa kita, membentuk dan memproses kita di tangan penjunan itu, maka kita menjadi sesuatu yang indah dan berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
seperti nyanyian itu berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kita adalah bejana-bejana yang sebenarnya sudah tidak indah, tidak ada nilainya lagi. Tapi Tuhan sudah mengangkat kita menjadi sesuatu yang indah. Mari ingat bahwa di dalam kondisi yang mungkin kita katakan berat, nyaris tidak sanggup lagi untuk kita hidup dan berjalan, bahwa sesungguhnya Tuhan peduli atas hidup kita. Seperti bejana yang tidak pernah punya harapan dan tidak ada nilainya itu, maka di tangan penjuna dia mempunyai nilai dan berarti. Demikian pun hidup kita. Janganlah kita menjadi khawatir, janganlah kita menjadi cemas, janganlah kita menjadi putus asa. Ingatlah, di tangan Tuhan kita akan memiliki harapan-harapan yang indah. Mari tetap setia kepada Tuhan, siap untuk dibentuk jadi bejana-bejana yang indah, jadi bejana yang utuh. Dan tentunya ketika kita sudah dipulihkan, maka ada pesan Tuhan untuk kita. Perbuatlah seperti yang aku buat kepadamu, kepada orang lain. Dalam arti kita harus tetap menjadi berkat. Kondisi, situasi, apapun yang terjadi, kita harus tetap menjadi berkat. Inilah pesan saya di minggu ini kepada jemaat-jemaat Tuhan baik di Puri, di Geraha. Salam saya, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Tetap semangat, dan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita bersyukur buat semua penata layar. Kita bersyukur orang-orang yang memfasilitasi ibadah online ini sehingga kita menerima berkat-berkat Tuhan dalam ibadah ini. Saya berterima kasih kepada semua jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha yang sudah dengan setia mengikuti ibadah online ini. Dan Yesus pasti sudah memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai hari ini, untuk kekuatan yang Tuhan beri, untuk kesehatan yang boleh kami nikmati, dan untuk hari-hari yang indah di dalam Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga kami. Ya Tuhan, ingatkan terus bahwa kami adalah bejana-bejana yang sebenarnya tidak berarti lagi. Tapi ketika kami ada di tangan Tuhan, maka kami memiliki harapan-harapan. Kami berarti dan kami bersyukur untuk semua ini. Berikanlah kepada kami Tuhan, untuk kami juga melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami untuk orang lain. Berbagi kasih, jadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Tidak memandang situasi dan kondisi, tapi tetap ada seperti yang Tuhan mau. Hamba-Mu berdoa khusus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha. Tuhan melindungi setiap hari. Tuhan memberkati dan mencukupkan. Jauhkan daripada yang jahat. Berikan kesehatan, kekuatan iman, kerukunan dan persatuan, baik di dalam keluarga maupun di dalam saudara-saudara seiman. Tuhan selalu ada menyertai kami semua. Dan sekarang ya Tuhan, kami sehati berdoa buat bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi, Presiden Jokowi yang kami kasihi, semua aparat pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan lindungi dan jagai dan berkati mereka. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, urapi mereka.
Berkati pelayanan mereka dan keluarga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat pergumulan-pergumulan yang ada, yang kami sedang hadapi. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Tuhan akan bekerja dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Semua penata layan, hamba Tuhan yang sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Tuhan akan berkati dan pakai mereka lebih indah lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat Tuhan di Puri dan Geraha. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau, berkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah kehidupan jasmani dan rohani-Mu. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.